aset ancam berupa barang atau bahan yang disimpan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional, baik untuk jual kembali, digunakan dalam proses produksi, atau bentuk keperluan servis dan keperluan bisnis lainnya. Fungsi perusahaan terdapat beberapa fungsi, seperti fungsi perencanaan atau planning. Fungsi planning yaitu menentukan jenis atau jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi, waktu produksi, hingga cara pemanfaatannya. Merencanakan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas untuk proses produksi yang efisien dan optimal. Mengembangkan strategi operasional untuk mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya, fungsi dari pengorganisasian atau organisasi. Mengenal struktur sumber daya manusia dan tugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan produksi. Menyusun struktur organisasi yang menyatukan visi operasi dan memastikan ketersediaan sumber daya. Selanjutnya, fungsi dan pelaksanaan atau eksekutif. Memotivasi dan mengarah seluruh karyawan agar bekerja secara optimal dan produktif. Memberikan kepemimpinan dan memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Dan terakhir, fungsi dari penguasaan atau kontrol. Mengumpulkan informasi dan melakukan peninjauan terhadap seluruh aktivitas operasi untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. Mengendalikan kualitas produk dan proses agar sesuai standar yang diinginkan. Meningkatkan standar dan jaringan komunikasi untuk memastikan organisasi bergerak sesuai dengan rencana. Secara ringkas, saya akan menjelaskan metode operasional. Metode operasional yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menghasilkan produk dan layanan berkualitas tinggi, dan mengurangi biaya produksi dan operasional, sehingga mencapai keunggulan kompetitif di pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, saya membahas bagian dari metode. Itu yang pertama, perencanaan produk dan jasa. Untuk merancang produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, manajemen kualitas. Memastikan produk dan jasa memenuhi standar kualitas yang tinggi melalui kontrol, proses dan analisis data. Selanjutnya, manajemen rantai pasokan. Mengelola aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan untuk efisiensi yang berkelanjutan. Pengelolaan persediaan. Mengelola tingkat persediaan untuk menghilangkan biaya dan ketersediaan barang. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan yang efektif serta produktif. Yang terakhir yaitu pemeliharaan. Merencanakan pemeliharaan peralatan untuk memastikan kelancaran operasi. Model persediaan atau permintaan adalah jenis permintaan suatu barang yang bebas, artinya tidak tergantung dari waktu atau jumlah permintaan barang lain. Permintaan seperti ini biasanya seragam dan relatif lebih teratur. Model-model persediaan untuk permintaan bebas ada 3. Yang pertama, ada model kuantitas pesanan ekonomis atau EOP dasar, yaitu adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling tua dan paling dikenal secara luas. Teknik ini relatif mudah digunakan, tetapi didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu yang pertama ada permintaan diketahui, tetap dan bebas. Yang kedua ada default atau waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan diketahui dan dikontrol. Yang ketiga ada penerimaan persediaan bersifat seketika dan lengkap. Yang keempat ada diskon atau potongan harga karena kuantitas tidak dapat memungkinkan. Yang kelima ada biaya variabel yang ada hanya biaya pengaturan atau pemesanan atau biaya setup dan biaya menahan atau penyimpanan persediaan dari waktu ke waktu atau biaya penyimpanan atau pemudahan. Yang keenam ada kekurangan persediaan dapat dihindari sepenuhnya jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat atau shortage and no deadline. Manfaat dari model EOP adalah bahwa EOP merupakan model yang lama, yaitu EOP dan yang memuaskan walaupun terdapat beberapa variasi dari yang kedua, kesalahan yang signifikan tidak terlalu besar biayanya. Yang ketiga, atribut model EOP paling mudah digunakan karena terbatasnya kemampuan untuk meramalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Yang kedua, ada model kuantitas pesanan produksi atau production order quantity. Model ini biasa disebut sebagai model kuantitas pesanan produksi. Karena model ini sesuai body limited produksi. Model ini dapat diterapkan dalam 2 situasi. Yang pertama, ketika persediaan secara terus-menerus mengalir atau menunggu setelah jangka waktu tertentu setelah pemesanan dilakukan. Yang kedua, saat unit produksi dan dijual
diskon kuantitas atau quantity discount. Diskon kuantitas secara sederhana merupakan harga yang dikurangi karena sebuah barang dibeli dalam jumlah yang besar. Faktor utamanya adalah mempertimbangkan diskon karena kuantitas adalah antara biaya produk yang berkurang dan biaya. Seluruh model persediaan sebelumnya berasumsi permintaan tetap. Namun, jika permintaan tidak pasti dan hanya bisa digambarkan dengan distribusi probabilitas, digunakan model probabilistik. Model ini dipakai bila permintaan lead time atau keduanya tidak dapat ditentukan secara pasti. Manajemen harus menjaga tingkat pelayanan di tengah ketidakpastian. Tingkat pelayanan adalah komplement dari probabilitas stock out. Misalnya, peluang kehabisan 0,05 berarti pemenuhan permintaan 0,95. Semakin tidak pasti permintaan, semakin tinggi resiko stock out, sehingga perusahaan menambahkan stok pengamanan. Stok pengamanan berfungsi sebagai penyangga terhadap fluktuasi permintaan maupun ketidakpastian lead time, yang juga mempengaruhi titik pemesanan ulang atau ROP. ROP sama dengan DXL plus SS. D adalah rata-rata permintaan, L adalah lead time, SS adalah seperti stok. Rumus awal ROP hanya DXL karena ada ketidakpastian ditambah SS sehingga ROP sama dengan DXL plus SS. Biaya kehabisan stok tahunan sama dengan jumlah unit yang kurang dikalikan kemungkinan terjadinya kekurangan, dikalikan biaya per unit, lalu dikalikan dengan jumlah pesanan per tahun. Jika data lead time tidak konstan atau sulit diprediksi, maka model probabilistik perlu disesuaikan dengan kondisi 3. Yang pertama, permintaan variabel lead time konstan. Yang kedua, lead time variabel permintaan konstan. Yang ketiga, permintaan dan lead time sama-sama variabel. Definisi dari agregat planning adalah suatu aktivitas operasional untuk menentukan jumlah dan waktu produksi pada waktu yang akan datang. Yang pertama, proses perencanaan agregat. Ada beberapa proses dalam perencanaan agregat sebagai berikut. Yang pertama, long range plan merupakan perencanaan lebih dari 1 tahun yang menyangkut perencanaan produk baru, biaya pengeluaran dan sebagainya. Long range plan ditetapkan oleh manajer pajak. Yang kedua, ada intermediate range plan merupakan rencana antara 3 bulan sampai 18 bulan menyangkut rencana penjualan, rencana produksi, rencana inventory, anggaran tenaga kerja dan sebagainya. Intermediate range plan ditetapkan oleh manajer operasi. Yang ketiga ada short range plan, rencana kurang dari 3 bulan menyangkut job assignment, ordering, job scheduling. Short range plan ditetapkan oleh manajer operasi bersama dengan supervisor dan operator. Dalam 3 tingkatan proses perencanaan tersebut, perencanaan agregat berada pada tingkatan kedua, yaitu intermediate plan yang menyangkut perencanaan produksi, operasi, perusahaan. Perencanaan agregat membentuk keterkaitan antara perencanaan fasilitas di satu pihak dan penjadwalan di pihak lainnya. Perencanaan fasilitas membatasi keputusan perencanaan agregat. Penjadwalan berkenaan dengan jangka waktu yang pendek, beberapa bulan atau kurang, dan dibatasi oleh keputusan perencanaan agregat. Perencanaan agregat berkaitan dengan perolehan sumber daya, sedangkan penjadwalan berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang tersedia terhadap pekerjaan dan pesanan tertentu. Jadi, perbedaan dasar harus dilakukan antara perolehan sumber daya melalui penjadwalan. Yang kedua, ada sifat perencanaan agregat. Menurut Heiser dan Renner, sebagaimana tersirat pada istilah agregat, suatu perencanaan agregat berarti menggabungkan sumber daya yang tepat ke dalam jangka waktu umum atau CIH. Dengan prediksi pemisahan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan, perencanaan harus memilih tingkat output untuk sebuah fasilitas selama 3 hingga 18 bulan. Mendatang. Perencanaan agregat merupakan bagian dari sistem perencanaan produksi yang lebih besar. Oleh karena itu, sangatlah bermanfaat untuk dapat memahami hubungan antara rencana serta beberapa faktor internal dan eksternal. Dalam lingkungan manufaktur, proses menguraikan rencana agregat secara lebih terperinci disebut dengan disaggregation. Disaggregation menghasilkan jadwal produksi induk yang menyediakan input bagi sistem perencanaan kebutuhan bahan baku. Jadwal produksi induk menangani pembelian atau produksi bagian atau komponen yang diperlukan untuk membuat produksi akhir. Jadwal kerja yang terperinci bagi orang-orang dan
prioritas penjadwalan untuk produk menghasilkan tahap akhir dari sistem perencanaan produksi. Dalam perencanaan agregat, rencana produksi tidak menguraikan per produk, namun menyangkut beberapa produk yang akan dihasilkan tanpa mempermasalahkan jenis produk tersebut. Sebagai contohnya yaitu pada perusahaan membuat mobil, hanya memperhitungkan berapa banyak mobil yang akan dibuat, namun bukan berapa banyak mobil 2 pintu atau 4 pintu, atau berapa banyak mobil berwarna merah dan biru. Selanjutnya ada metode perencanaan agregat. Nah, metode ini dibagi dua. Yang pertama ada metode heuristik dan yang kedua ada metode optimasi. Metode heuristik ini lebih umum, praktis dan simpel dibandingkan metode optimasi. Biasanya disajikan dalam perbandingan tabel atau perbandingan pola. Adapun 3 strategi untuk mengukur hal tersebut. Yang pertama ada strategi level, yang kedua adalah strategi case, dan yang ketiga ada strategi mix. Sedangkan untuk metode optimasi itu lebih matematis dan lebih ilmiah dibandingkan dengan metode heuristik. Terdapat 4 program dalam metode optimasi ini. Yang pertama ada program linear, yang kedua ada program dinamis, yang ketiga ada program stokastik, dan yang terakhir ada program budget. Strategi yang pertama yaitu strategi level. Jadi strategi level ini sudah tetap jumlah produksi di tiap bulannya. Misalkan produksi dari suatu perusahaan itu memproduksi 100 produk di tiap bulannya. Jika permintaan kurang dari 100, misalkan 90, berarti ada 10 stok yang tersedia dan itu akan menimbulkan biaya simpan untuk perusahaan. Namun jika permintaan lebih, misalkan 120, sehingga produk tersebut kurang lagi 20 biji, jadi akan terkena biaya lembur bagi perusahaannya, dan biasanya biaya-biaya tersebut dikenakan di tiap-tiap produknya. Untuk strategi yang kedua yaitu ada strategi case. Nah, strategi case ini biasanya produksi tiap bulan tidak menentu, tergantung dari jumlah permintaan. Misalkan meningkat ataupun menurun tergantung dari keperluan dari yang memesan atau meminta produk tersebut. Dan yang ketiga adalah metode mix. Nah, metode mix ini merupakan gabungan daripada metode level serta metode case tersebut. Untuk contoh kasus akan saya tampilkan soalnya di sini. Ketahui bahwa produksi tiap bulannya yaitu 100 unit. Saya akan menghitung pemesanan dalam 3 bulan. Dan bulan Januari itu permintaannya 100, bulan Februari permintaannya 90, dan bulan Maret permintaannya 120. Dengan ketentuan biaya produksi yaitu 50.000 per unit, biaya simpan yaitu 5.000 per unit, dan biaya lembur yaitu 25.000 per unit. Kita hitung dari biaya produksi bulan Januari. Nah, bulan Januari itu bulan Januari sampai dengan Maret itu biaya produksinya sama, yaitu 100 unit dikali dengan 50.000 per unit, jadi per bulan itu kita dapatkan 5 juta. Biaya simpan di bulan Januari dan biaya lemburnya itu 0 karena permintaan dan jumlah produksi sama, yaitu 100. Dan bulan Februari dengan permintaan unit yaitu 90, sehingga menyisakan 10 stok di perusahaan. Itu akan tentunya akan menimbulkan biaya simpan, yaitu biaya simpan 5.000 per unit dikali dengan stok yaitu 10 unit, sehingga 10 unit dikali dengan 5.000 yaitu menghasilkan biaya simpan 50.000 dengan biaya lembur 0. Bulan Maret permintaan yaitu melebihi produksi yaitu 120, sehingga kita perlu lembur untuk membuat 20 unit. Jadi biaya produksi tetap sama 5 juta dengan biaya lembur 10 dikali 25.000 jadinya 250.000. Kenapa biaya lemburnya 10? Karena 10 sisanya itu sudah terdapat pada stok di bulan Februari, sehingga total biaya lembur 250 dan biaya simpan 0. Kita di total dari bulan Januari sampai bulan Maret itu ada biaya produksi 15 juta, biaya simpan 50.000, dan biaya lembur 250.000. Dengan total keseluruhan 15.300.000. Strategi yang kedua ada strategi case, yaitu di mana produksi sesuai dengan jumlah permintaan. Nah, pada kasus tersebut Januari permintaan merupakan 100, jadi sesuai dengan jumlah produksi perusahaan. Untuk strategi yang terakhir yaitu strategi mix, kita memproduksi 110 tiap bulannya, yaitu melebihi kapasitas. Selanjutnya kita membahas metode optimasi, yaitu yang terdapat 4 program. Jadi yang pertama ada program linear di modal 1 juta dengan harga beli apel 10.000 per kilo yang dijual dengan 15.000 per kilo. Artinya kita berusaha mendapatkan untung semaksimal mungkin dengan usaha yang seminim mungkin. Yang kedua ada program dinamis
Jadi pada kasus ini hari panen apel selama 3 bulan. Bulan pertama bisa jual langsung dengan untung kecil, namun apel tersebut bisa terjual dengan cepat. Sedangkan jika petani tersebut menyimpan stok untuk beberapa hari ke depan, apel tersebut bisa saja membusuk, namun kemungkinan keuntungannya bisa menjadi lebih besar dibandingkan dengan hari pertama. Untuk program yang ketiga ada program stokastik, yaitu permintaan apel di tiap bulannya tidak pasti, bisa saja 30% kemungkinan 50 kilo, 50% kemungkinan 100 kilo, dan 20% kemungkinan 200 kilo. Jadi, toko harus menentukan stok apel berapa kilo supaya tidak banyak rugi, meskipun permintaan tidak pasti. Dan yang terakhir adalah program tujuan. Jadi, program tujuan ini misalkan sebuah koperasi apel punya beberapa tujuan sekaligus. Tujuan yang pertama yaitu untung 5 juta. Tujuan yang kedua ada persediaan apel cukup agar pelanggan selalu dapat apel. Dan permintaan yang ketiga, biaya simpan jangan lebih dari 500.000. Sehingga koperasi mengambil jalan tengah yang terbaik supaya ketiga tujuan tersebut tercapai secara seimbang. Perencanaan agregat dalam sektor jasa. Pengendalian biaya tenaga kerja dalam perusahaan jasa sangatlah penting. Teknik-teknik yang bisa mencakup hal-hal berikut yaitu yang pertama, melakukan penjadwalan jam kerja akurat untuk memastikan respon cepat terhadap permintaan pelanggan. Yang kedua, yaitu suatu bentuk tenaga kerja siap panggil yang dapat direkrut atau diberhentikan untuk memenuhi permintaan yang tak terduga. Yang ketiga, yaitu fleksibilitas keterampilan bekerja individu yang memungkinkan tenaga kerja yang tersedia dapat dialokasikan ulang. Yang keempat, yaitu fleksibilitas tingkat output atau jam kerja karyawan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Pemilihan berikut tampaknya begitu menuntut, tetapi bisa jadi dalam organisasi jasa, di mana tenaga kerja merupakan sarana perencanaan agregat yang utama. Sebagai contohnya, yaitu 1. Kelebihan kapasitas yang dimiliki oleh tenaga penjualan rumah dan mobil digunakan untuk melakukan penelitian dan perencanaan. Yang kedua, yaitu jika bisnis secara tidak terbuka-segi, maka restoran atau toko eceran memulangkan karyawannya lebih dahulu. Yang ketiga, yaitu pelayanan wanita yang berpengalaman meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan ketika banyak pelanggan yang datang. Pendapatan pada perencanaan agregat dibedakan oleh jenis jasa yang disediakan. Terdapat 5 skenario jasa yang akan dibahas, yaitu yang pertama, restoran. Dalam bisnis seperti restoran, penjadwalan agregat ditunjukkan untuk mempercepat tingkat produksi dan menentukan tenaga untuk dipekerjakan. Yang kedua, yaitu ada rumah sakit. Rumah sakit menghadapi permasalahan perencanaan agregat dalam pengalokasian dana, karyawan, dan pasokan untuk memenuhi permintaan pasien. Yang ketiga, yaitu rantai nasional perusahaan jasa kecil. Dengan munculnya rantai nasional usaha kecil seperti rumah pemakaman, bengkel mobil, toko fotokopi, percetakan, dan pusat komputer, pernyataan mencapai masalah adalah perencanaan agregat versus perencanaan berdiri di awal penetapan bisnis. Yang keempat, yaitu jasa lain-lain. Kebanyakan usaha jasa lainnya seperti keuangan, transportasi, komunikasi, dan rekreasi memberikan output yang tidak terlihat. Perencanaan agregat untuk jasa ini terutama berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia dan pengelolaan permintaan. Yang terakhir, yaitu industri penerbangan. Perusahaan penerbangan memiliki permasalahan penjadwalan agregat yang unik, misalnya mengenai jumlah penerbangan yang keluar masuk setiap